Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab akidah dengan al-mulakhas al-mufid ala kitab tauhid Zaid bin Falih Ar-Rabi Asy-Syamiri hafizallah taala. Yang pertama kita masuk ke dalam bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi, yaitu termasuk kesyirikan termasuk kesyirikan menggunakan menggunakan kalung menggunakan benang-benang dan semisalnya untuk menolak bala atau untuk menolak musibah atau menolaknya, untuk menolak musibah atau mengangkatnya atau menolaknya. Ini terjadi apalagi di Indonesia. Kalau misalnya ada anak yang lahir itu dikasih gelang gelang dari benang dan ada kayak kerang-kerangnya apa segala macam. Ini kesyirikan. Kenapa? Tak kalah gelang itu dibakar, apakah gelang tersebut bisa melindungi dirinya? Tentu saja tidak. Bagaimana jika dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri, lalu kita pakaikan ke pinggang anak kita, ke tangan anak kita, ke leher anak kita untuk menolak bala? Orang-orang yang berakal tidak akan melakukan hal tersebut, kecuali orang-orang bodoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sangat jauh kitabnya Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ini surah Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, afara'aytum ma tad'una min dunillahi, apa pendapat kalian terhadap sesembahan yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala? Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan menimpahkan kepadaku keburukan, apakah sembah-sembahan yang kalian sembah tersebut dapat menghilangkannya, menghilangkan keburukan tersebut, yaitu keburukan yang Allah timpahkan kepadaku? Au aradani bi rahmatin, atau Allah memberikan aku rahmat, kesehatan, keselamatan dan sebagainya, hal hunna mumsikatu rahmatihi, apakah mereka mampu untuk menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah, cukuplah Allah pelindungku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah, itu kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Dan ada hadis yang disebutkan juga yang dibawakan oleh penulis an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Nabi SAW melihat di tangan seorang laki-laki terdapat di tangannya tersebut ada gelang yang berwarna kuning. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, ma hadhi, apa ini? Qala minal wahinah, maka laki-laki tersebut mengatakan, ini adalah wahinah ya Rasulullah, itu penangkal penangkal penyakit, penangkal keburukan dan sebagainya. Faqala inzi'ha, maka Nabi SAW mengatakan, lepaskan itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Kenapa? Karena hal tersebut tidak menambahkan dirimu kecuali kelemahan. Kenapa lemah? Orang yang kuat adalah orang yang tidak takut dengan apapun. Walaupun datang penyakit, dia akan hadapi penyakit itu. Dia cari obat untuk menyembuhkannya. Walaupun datang musibah, dia akan menghadapi musibah tersebut. Tidak seperti orang-orang yang menggantungkan dirinya dan hidupnya kepada gelang. Ia menganggap bahwasanya gelang itu akan melindunginya dari penyakit.
gelang itu akan melindunginya dari musibah. Maka Nabi SAW meniadakan hal tersebut karena hal tersebut adalah kesyirikan, ya, bergantung kepada sesuatu yang tidak terbukti secara syar'i ataupun secara ilmiah kauni bahwasanya hal tersebut dapat melindungi kita. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala jelas terbukti dalam syariat. Berlindung kepada manusia ya seperti polisi, seperti orang tua dan sebagainya, ini terbukti secara syariat. Adapun berlindung kepada secara kauni, secara ilmiah, memang mereka bisa melindungi kita, ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berlindung dengan menggunakan gelang ini adalah perbuatan orang-orang yang bodoh, bahkan orang gila sekalipun tidak melakukan hal tersebut. Tak kala dia kelaparan, dia bingung untuk mencari makan, dia mengangkat tangannya ke langit. Pada saat dia sakit, dia besikkan di dalam dadanya untuk memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, aku sakit. Bukan menggunakan gelang. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kalau misalnya engkau mati dan gelang tersebut masih ada di tanganmu, ya, engkau belum sempat bertobat dan melepaskannya, ya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, ya, ma aflahta abadan, engkau enggak akan beruntung selamanya. Maksudnya apa? Siapa yang enggak beruntung selamanya, ya, maka nerakalah tempat yang pantas untuk dia, karena di sana adalah tempat orang-orang yang merugi. Rawal Ahmad bisanadin la ba'sa bih, yaitu dengan sanad yang boleh. Walau an Uqbah bin Amir marfu'an, dan dari Imam Ahmad juga, ya, dari Uqbah an Amir, ya, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam marfu', man ta'allaqa tamimatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang mengikatkan jimat, fala atamallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala enggak akan sempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, nah barang siapa yang mengikatkan suatu jimat sama, ya, jimat penangkal keburukan dan sebagainya yang disebut masyarakat, fala wada'allahu lahu, Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia, ya, bergantung kepada benda tersebut, enggak Allah tolong. Wa fi riwayat, dan dari riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengikatkan dirinya, menggantungkan jimat pada dirinya atau pada kendaraannya atau pada hewannya, ya, faqad asyrak, atau pada anaknya, ya, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Nanti akan dibahas, ya, kesyirikannya bisa jadi syirik besar atau syirik kecil. Wali Ibni Abi Hatim, ya, dari Abi Hatim, ya, an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun, bahwasanya Hudzaifah melihat seorang laki-laki di tangannya ada, ya, sesuatu benang yang diulir, minal humma, ya, dari benda yang bernama humma, ya. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memotongnya, ya, mengguntingnya. Wa qauluhu, dan beliau, ya, mengatakan firman Allah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah ia beriman kebanyakan mereka, yaitu manusia, ya, kecuali, ya, mereka melakukan kesyirikan, baik kesyirikan yang kecil ataupun kesyirikan yang besar. Nah, kesimpulannya di sini adalah saya mengatakan, ya, penulis mengatakan, ya, lubzul halaqati wal khayti wa nahwiha, ya, menggunakan galu, menggunakan gelang, ya, menggunakan kalung, gelang, ya, ikat pinggang, jimat-jimat itu, ya, yang dari benang, ya, wa nahwiya, dan yang semisal dengan yang fungsinya sama, ya, untuk menangkal keburukan, menangkal penyakit dan sebagainya. Kalau wada'ati seperti, ya, rumah kerang, ya, rumah kerang yang diikat tali, ya, wa tamimatan, yaitu jimat-jimat, ya, yang disimpan di dompet dan di mana, gitu. Wal kharazi wa nahwiha, ya, dan manik-manik jelita, ini untuk perempuan, ya, mimma yu'allaqu 'alal atfali, yang diikat, ya, yang diikat
pada anak-anak kecil. Ya kita lihat diikat di gelang, dijadikan gelang, dijadikan kalung, dijadikan ikat pinggang, dijadikan gelang kaki ya. Semua ini dilakukan oleh orang-orang tua yang bodoh, orang tua yang lemah, orang-orang tua yang tidak mengenal Tuhannya. Ya. Untuk apa mereka melakukan awil bait, awil buyuti atau di rumah-rumah, awid dawabi atau di kendaraan-kendaraan, ya, di hewan-hewan, ya, awis sayyarati ataupun ya pada kendaraan mobilnya, keretanya kah, au mahallati tijariyati atau di tempat-tempat dia berjualan biar melariskan dagangannya, lidaf'il bala'i untuk menolak penyakit, menolak musibah dan sebagainya, min ainin wa ghairiha ya secara langsung, ya, minal ainin atau menolak penyakit ain ya, penyakit mata yang jahat, wa ghairiha dan semisalnya, qabla an yaqa'a ya sebelum terjadinya ya, au li raf'ihi ba'da yaqa' atau menghilangkannya setelah terjadi, wadzalika syirkun asghar, ini syirik yang kecil. Kenapa? Dia hanya menjadikan suatu sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia sebab, baik secara syariat ataupun secara kauni. Akan tetapi idza jika dia memiliki keyakinan anna mujarradun sababin ya bahwasanya dia melakukan bahwasanya ya perbuatan dia memakai jimat dan sebagainya itu hanya sebab saja, maka dia jatuh kepada syirik asghar. Wa amma idza tuqida annaha bidzatihi, kalau dia meyakini bahwasanya memang kalung itulah yang melindungi dia, bukan Allah, memang gelang-gelang itulah yang melindungi dia, bukan Allah ya. Nah, au tarfa'uhu min dunillah atau ya bidat ini, amma idza tuqida annaha bidzatiha tadfa'ul bala untuk menolak keburukan ya, au tarfa'u min dunillah atau mengangkatnya setelah kejadian ya, setelah kejadian musibah tersebut ya tanpa campur tangan Allah, fadzalika syirkun akbar, maka ini adalah kesyirikan yang besar. Menggunakan jimat itu ada dua hukum ya. Hukum yang pertama adalah syirik asghar. Kalau cuma menjadikan sebab, kita pakai gelang, bahwasanya yang menghidupkan, mematikan, memberikan penyakit dan menyembuhkan itu adalah Allah. Adapun gelang ini cuma sebab, maka dia jatuh kepada kesyirikan yang asghar. Karena dia menetapkan sebab yang Allah tidak menetapkan sebab, ya hal tersebut dijadikan sebab, baik secara syariat ataupun secara ilmu dunia, yaitu kauni, alam semesta ini. Akan tetapi jika dia meyakini dalam hatinya bahwasanya memang benarlah gelang itu, kalung itu atau apapun yang diikat itu, dia melakukannya dengan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan Allah, bahwasanya memang dia mampu untuk melakukan tersebut, dia meyakini hal tersebut, maka dia jatuh kepada syirik yang besar. Kalau misalnya syirik besar itu dapat mengeluarkan seorang dari agama Islam, sementara syirik yang kecil itu adalah menghilangkan pahala yang sedang dikerjakan dan menghilangkan kesempurnaan iman. Naktabi hadzal qadar, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dimanapun kita berada, memberkahi kita di mana saja kita berada. Apabila kita diberi, kita bersyukur, apabila kita ketimpa musibah kita bersabar, dan apabila kita jatuh ke dalam dosa segera istighfar. Aku luka lajat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.